Perkenalkan, nama saya Lulu Amelia Janah dengan NIM B1B1210159 dari Ilmu Pemerintahan Angkatan 2021. Baiklah, kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Keuangan Negara dengan dosen pengampu Bapak Alfa Berliansyah, SIP, MIP. Materi kita kali ini adalah anggaran pendapatan belanja desa atau APBD desa. Apa sih desa itu? Desa merupakan struktur pemerintahan terkecil yang terdapat di kalangan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004, bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah secara administrasi. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan perkarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Desa merupakan salah satu strategi dari perwujudan nawacita ketiga, yaitu dengan membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah desa. Penerbitan Undang-Undang Desa diharapkan memberikan peluang bagi aparatur pemerintah desa untuk mengelola segala tata pemerintah serta mengurus pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pelaksanaan pembangunan desa harus didukung dengan jumlah anggaran yang dialokasikan. Pemerintahan perlu meningkatkan alokasi dana desa melalui anggaran pendapatan dan belanja desa. Alokasi dana desa diperoleh dari anggaran pendapatan belanja negara perubahan atau APBNP 2019 yang telah dialokasikan sebesar 70 triliun untuk dibagikan ke 74,954 desa sesuai dengan alokasi yang diperoleh masing-masing desa. Alokasi dana desa tersebut kemudian akan dikelola oleh aparatur pemerintah desa sesuai APBDes yang didapatkan dan diawasi melalui sistem yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Pengelolaan APBD desa diperlukan agar keuangan pemerintah dapat tertera secara maksimal melalui pengawasan dari pihak BKPK. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan bentuk pertanggungjawaban keuangan desa. Selanjutnya kita akan memasuki materi selanjutnya, pengertian perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Keuangan negara perlu dikelola dengan baik ketika pengelolaannya dilakukan secara asal. Bisa saja efeknya menjadi buruk. Efek buruk tersebut berupa pengembangannya yang tidak berhasil dilakukan. Ketika dikelola dengan baik,
beberapa aspek pasti akan berkembang. Keuangan negara sebagai hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang seharusnya menjadi faktor determinan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila proses perencanaan, penggarangan, dan pertanggungjawaban yang berintegritas dan tersinkronisasi, upaya mewujudkan hal tersebut hanya dapat dilakukan jika terjadwal terwujud sistem keuangan yang terpadu, di mana egosentris, egosektoral, dan egonisasi dapat dikesampingkan untuk mewujudkan keuangan negara sebagai instrumen mewujudkan keadilan sosial. Selanjutnya, materi kedua yaitu pengertian APBDes. APBDes adalah dokumen formal hasil kesepakatan antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa dan pendapatan diharapkan untuk menutupi keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. APBD desa mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah desa dan memberikan landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintahan desa untuk satu periode 1 tahun yang dituangkan dalam bentuk peraturan desa. Oleh karena itu, maka dapat dikatakan bahwa penyusunan APBD desa merupakan suatu bentuk perancaan penganggaran keuangan desa berupa instrumen kebijakan publik sebagai upaya pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. APBD desa adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh kepala desa dan BPD dan ditetapkan dengan peraturan desa pasal 101 ayat 1 dan 4 Peraturan Pemerintah 43/2014 pasal 20 Permendagri 113/2014. Selanjutnya, yang ketiga, fungsi APBD desa. APBD desa memiliki fungsi sebagai dokumen resmi yang mempunyai kekuatan di mata hukum dan menjamin kekayaan sebuah rencana kegiatan dari segi anggaran, sehingga dapat mengoptimalkan kelayakan hasil rencana kegiatan secara teknis. Karena dokumen ini mempunyai kekuatan hukum, maka dokumen ini bersifat mengikat pemerintah desa dan semua pihak yang terkait untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan. APBD juga menjamin tersedianya anggaran yang pasti untuk melaksanakan rencana kegiatan. Ini merupakan suatu alasan mengapa desa perlu membuat APBD desa. Setelah mengetahui pentingnya APBD desa, kita juga perlu mengetahui isi dan struktur dari APBD desa. Yang keempat, ketentuan penyusunan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hadir dengan sejumlah keistimewaannya. Salah satunya yaitu alokasi dana desa yang bersumber dari APBN dengan nominal yang sangat besar untuk setiap desanya. Dengan alokasi dana desa yang sangat besar dan otonomi yang diberikan pemerintah desa, pemerintah Indonesia kepada pemerintah desa, membuat desa dapat menggunakan semua dana tersebut dalam membiayai seluruh kegiatan pemerintah desa. Namun, pemerintah tidak hanya memberikan dana dan membebaskan desa menggunakannya sesuai keinginan mereka. Pemerintah memberikan panduan untuk desa menggunakannya
sesuai keinginan mereka. Pemerintah memberikan panduan untuk penggunaan dana desa tersebut yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, khususnya mengenai mekanisme penyusunan APBD desa, dijelaskan secara rinci pada pasal 20-23 pada tahap perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD desa, pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD desa partisipatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkatnya. Yang kedua ada BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Yang ketiga, perwakilan warga yang melingkupi tokoh masyarakat, urusan perempuan, unsur warga miskin, serta organisasi kemasyarakatan. Dan yang terakhir adalah bupati atau camat. Peran para pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD desa. Masing-masing pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD desa partisipatif mempunyai peran-peran sendiri sesuai dengan tugas pokok dan fungsi-fungsinya masing-masing. Yang pertama, peran kepala desa. Kepala desa mempunyai peran menyiapkan SK tim penyusun, membahas Raperdes APBD desa dan Ranperdes APBD desa perubahan bersama BPD, menetapkan Perdes APBD desa dan Perdes APBD desa perubahan, mensosialisasikan Perdes APBD desa perubahan dan Perdes pertanggungjawaban APBD desa, menetapkan kebijakan pelaksanaan APBD desa, menetapkan kebijakan pengelolaan barang desa, menetapkan keputusan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa, menetapkan bendahara desa, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menetapkan pengelolaan aset desa. Peran sekretaris desa, memimpin penyusunan rencana kerja dan anggaran, menyiapkan Ramperdes APBD desa, Ramperdes APBD desa perubahan, dan Ranperdes pertanggungjawaban APBD desa. Memeriksa dan merekomendasikan RAB yang diusulkan oleh pelaksana, menyusun rancangan keputusan kepala desa terkait pelaksanaan Perdes APBD desa dan APBD desa perubahan, mendokumentasikan proses penyusunan APBD desa perubahan, dan pertanggungjawaban APBD desa. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris desa biasanya dibantu oleh teknis pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya, peran BPD. BPD mempunyai peran membahas Raperdes APBD desa dan APBD desa perubahan bersama Kades dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Pembahasan menitik beratkan pada kesesuaian RAP desa dan RKP desa. Menyetujui dan menetapkan APBD desa dan APBD desa perubahan bersama kepala desa. Mengawasi proses penyusunan dan implementasi APBD desa. Peran masyarakat, konsolidasi partisipasi yang terlibat dalam proses, agregasi kepentingan atau mengumpulkan kepentingan yang berbeda-beda, memilih preferensi atau prioritas program dalam kegiatan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perdes APBD desa, terlibat dalam penyusunan RKA sesuai tema kegiatan. Peran bupati melakukan evaluasi, melakukan pembinaan, melakukan pengawasan. Dalam pelaksanaan tersebut, bupati melimpahkan tugas kepada camat dan satuan kerja perangkat daerah yang mengampun pemberdayaan desa. Di penyusunan APBD desa perlu perhatikan beberapa ketentuan. Yang pertama, APBD desa disusun berdasarkan peraturan desa tentang RKP desa. Yang kedua, APBD desa disusun untuk masa 1 tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya. Rancangan APBD desa harus dibahas dan disepakati antara kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. APBD desa dapat disusun sejak bulan September
dan harus ditetapkan dengan Perdes selamat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani. Selanjutnya, struktur atau unsur APBD desa. Struktur APBD desa terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pendapatan, pembelanjaan, dan pembiayaan. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Sedangkan penerima desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBD desa melalui rekening kas desa. Selanjutnya yang kedua, pembelanjaan. Menurut Permendagri tahun nomor 20 tahun 2018 pasal 1 angka 13 dikatakan bahwa pembelanjaan desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa. Yang ketiga, pembiayaan. Pembiayaan desa adalah semua penerima yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Yang termasuk penerimaan pembiayaan adalah silpa tahun sebelumnya, pencairan dan cadangan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. Selain itu, secara teknis, penyusunan APBD desa juga harus memuat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan desa. Pendapatan desa yang ditetapkan dalam APBD desa merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Rasional artinya menurut pikiran logis atau masuk akal serta sesuai fakta atau data. Pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli desa, hasil transfer, dan pendapatan lainnya. Pendapatan asli desa adalah penerimaan desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan kewenangan desa, baik dalam bentuk hasil usaha desa, aset, swadaya partisipasi, dan gotong royong, dan pendapatan hasil desa lain. Pendapatan hasil desa lain dapat diperoleh dari hasil usaha adalah seluruh hasil usaha milik desa yang dikelola secara terpisah. Salah satu hasil usaha yang menimbulkan penerimaan bagi pendapat desa dari hasil usaha desa, antara lain BUMDes atau BUM desa, contoh koperasi unit desa yang modalnya sebagian dimiliki oleh desa. Hasil aset. Hasil aset adalah seluruh hasil dari barang milik desa yang berasal dari kekayaan hasil milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBD desa, atau diperoleh hak lainnya yang sah seperti tanah kas desa, pasar desa, pas desa, pelanggan ikan yang dikelola oleh desa, pelanggan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, wisata desa, dan lain-lain. Contoh, iuran sewa toko yang didapatkan dari pedagang pasar yang dibangun oleh pemerintah desa. Swadaya partisipasi dan gotong royong. Swadaya partisipasi dan gotong royong masyarakat adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa. Penganggaran penerimaan swadaya partisipasi dan gotong royong harus dihitung secara cermat dan real dalam bentuk uang yang masuk ke rekening kas desa untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Contoh, iuran warga untuk penyelenggaraan lomba HUT RI. Pendapatan hasil desa lain. Pendapatan hasil desa lain adalah penerimaan desa yang diperoleh antara lain dari hasil pungutan desa sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan dan diatur dalam peraturan desa. Pemerintahan desa dilarang melakukan pungutan desa di luar yang ditetapkan dan diaturkan dalam peraturan desa dan penyusunan rancangan peraturan desa tentang pungutan desa wajib mendapat evaluasi dari bupati. Contoh pajak hiburan, pungutan parkir, dan lain-lain. Yang terakhir, pendapatan transfer. Pendapatan transfer adalah pendapatan yang didapat dari pemerintah pusat atau daerah dan digunakan untuk keperluan
pembiayaan desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa, ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa dianggarkan sesuai peraturan bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa, alokasi dana desa. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah, apabila peraturan bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari dana desa didasarkan pada tahun sebelumnya atau informasi atau alokasi sementara desa yang akan diterima masing-masing desa. Contohnya kondisi di tahun 2022 dianggap belum pulih 100% dari dampak pandemi COVID-19 sehingga warga miskin di desa masih harus mendapatkan BLT. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari bagian hasil pajak daerah dan retribusi kabupaten. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan sesuai peraturan bupati tentang cara pembagian dan penetapan rincian dana desa. Alokasi dana desa bagi hasil pajak dan retribusi daerah, contoh retribusi daerah kabupaten yang dibagi untuk pembangunan desa. Alokasi dana desa ADD. Alokasi dana desa selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari dana pertimbangan dana alokasi umum yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus yang selanjutnya dialokasikan ke desa. ADD dianggarkan sesuai peraturan bupati tentang cara pembagian dan pendapatan rincian dana desa. Alokasi dan dana desa bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Bantuan keuangan dari APBD provinsi adalah bantuan keuangan dari pemerintah provinsi kepada desa yang merupakan upaya untuk mendukung pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Bantuan akan dianggarkan apabila sudah ada ketetapan dari pemerintah provinsi. Selanjutnya, bantuan keuangan dari APBD Kabupaten adalah bantuan keuangan dari pemerintah Kabupaten Buleleng kepada desa yang merupakan upaya untuk mendukung pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten. Pendapatan lain adalah pendapatan yang terdiri dari penerimaan dari hasil kerja sama desa, penerimaan dari bantuan perusahaan yang beralokasi di desa, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada anggaran berbelanja, bunga bank, hadiah lomba yang diikuti oleh pemerintah desa, dan pendapatan lain desa yang pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lainnya. Penerimaan biaya merupakan uang yang ditransfer melalui rekening pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi, ataupun kabupaten ke rekening kas desa atau hasil penjualan kekayaan yang dipisah. Dan pengeluaran biaya adalah pembayaran yang dilakukan saat ini untuk kewajiban pada masa akan datang dalam rangka memperoleh beberapa keuntungan baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Alur penyusunan atau siklus penyusunan. Secara garis besar, penyusunan
Secara garis besar, penyusunan APBD desa dibagi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Detail penjelasan. 1. Penyusunan perencanaan anggaran desa atau perencanaan. Disusun dan diajukan oleh kepala desa atau BPD. Sebaiknya dikonsultasikan kepada elemen masyarakat. Hasil konsultasi untuk penyempurnaan materi anggaran desa. Anggaran desa yang telah disempurnakan diajukan dalam rapat pembahasan dan penetapan anggaran desa. Pembahasan anggaran desa sebelum disampaikan dalam rapat BPD, naskah anggaran desa harus sudah diterima oleh anggota BPD dan pemerintah desa selambat-lambatnya 7 kali 24 jam sebelumnya. Anggaran desa diusul kepada desa, disampaikan kepada pemimpin BPD dengan surat pengantar dari desa. Anggaran desa, usulan anggota BPD disampaikan secara tertulis dari pengusul kepada pemimpin BPD. Anggaran desa yang telah disampaikan kepada pemimpin BPD selanjutnya diposisikan kepada sekretaris BPD untuk diberi nomor. Anggaran desa yang telah mendapat nomor diumumkan dalam rapat paripurna bahwa anggaran desa telah diperbanyak dan dibagikan kepada semua anggota BPD. Penjelasan anggaran desa dari pihak pengusul, pemandangan umum dari anggota BPD dan pemerintah desa, pembahasan dalam komisi bersama pemerintah desa dan pengusul, pendapatan komisi sebagai anggaran desa. Persetujuan dan pengundangan anggaran desa. Apabila anggaran desa tidak setujui, maka dalam jangka waktu tertentu, misalnya 3 kali 24 jam sebelum rapat pembahasan kedua, anggaran desa harus sudah disempurnakan. Apabila anggaran desa yang telah disempurnakan tersebut belum disetujui, maka diupayakan melalui pendekatan atau lobby beberapa pihak yang belum menyetujui. Anggaran desa yang telah disetujui BPD harus disampaikan kepada pemerintah desa, misalnya selambat-lambatnya 7 hari setelah rapat BPD untuk ditandatangani atau disahkan menjadi APBD desa oleh kepala desa. Apabila anggaran desa yang diajukan oleh kepala desa atau sebagian anggota BPD tidak mendapat persetujuan BPD, maka pemerintah desa dapat menggunakan anggaran desa tahun lalu. Peraturan pelaksanaan anggaran desa atau pelaksana. Kepala desa dapat menetapkan kebijakan pelaksana anggaran desa yang dituangkan dalam keputusan kepala desa. Keputusan kepala desa tersebut harus disampaikan BPD dengan tembusan bupati dan camat selambat-lambatnya 15 hari setelah ditetapkan untuk keperluan pengawasan. Baiklah, pengelolaan APBD desa diperlukan agar kesimpulannya, pengelolaan APBD desa diperlukan agar keuangan pemerintah dapat tertata secara maksimal melalui pengawasan dari pihak BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, Pasal 1 Ayat 6 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan bentuk pertanggungjawaban keuangan desa. Untuk mengantisipasi terjadi masalah penyelewengan dana desa dan mendukung peraturan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, serta partisipatif, pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan BPKP untuk melakukan pengembangan aplikasi yang dinamakan Sistem Keuangan Desa atau Siskuides. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah secara administratif, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara, Kesatuan Republik Indonesia.
Undang-Undang tentang desa merupakan salah satu strategi dari perwujudan Nawacita ketiga, yaitu dengan membangun Indonesia dari pinggir dan memperkuat daerah-daerah desa. Pelaksanaan pembangunan desa harus didukung dengan jumlah anggaran yang dialokasikan. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi dana desa melalui anggaran pendapatan dan belanja desa. Alokasi dana desa diperoleh dari anggaran pendapatan belanja negara perubahan yang telah dialokasikan sebesar 70 triliun untuk dibagikan ke 74,954 desa sesuai dengan alokasi yang diperoleh masing-masing desa. Sarannya, terlepas dari keterbatasan yang ada, implikasi dari penelitian untuk menunjang penelitian selanjutnya agar lebih baik. Adapun saran yang penulis dapat saya kemukakan, yaitu sebagai berikut. Peran badan usaha milik desa perlu digali lebih mendalam melalui beberapa pandangan lain yang lebih luas dan waktu penelitian lebih panjang, serta pentingnya melakukan pendekatan dengan informa agar data yang ditemukan dapat lebih mendalam. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan saya mendapat nilai yang memuaskan. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.